Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra dengan NIM 23254313-028. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas yang diberi oleh Bapak Indra Laksmana Eskom Mkom dengan mata kuliah keamanan data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang SQL injection, yaitu ancaman nyata terhadap situs web. Dalam era digital yang terus berkembang, situs web tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi pusat transaksi, penyimpanan data penting, dan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, menjaga keamanan situs web merupakan prioritas utama. Salah satunya bentuk serangan cyber yang sangat berbahaya dan umum terjadi adalah SQL injection atau disebut juga dengan SQLI. Meskipun serangan ini telah dikenal sejak lama, namun hingga kini menjadi ancaman serius, terutama terhadap situs yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik, seperti situs ini. SQL injection adalah teknik eksploitasi keamanan yang memanfaatkan celah atau disebut dengan vulnerability dalam aplikasi berbasis web. Serangan ini terjadi ketika penyerangan menyisipkan injeks atau kode SQL berbahaya ke dalam input yang tidak difilter dengan baik. Misalnya pada kolom login, formulir ke pencarian, atau URL, yang kemudian dijalankan oleh database server sebagai bagian dari perintah SQL. SQL ini memungkinkan penyerangan mengakses, mengubah, menghapus, bahkan mengambil alih kendali database tanpa ORI. Untuk memahami bagaimana SQLI bekerja, bayangkan situs web yang memiliki form login. Ketika pengguna memasukkan username atau password, aplikasi akan menjalankan query SQL seperti ini. Jika penyerang mengetik seperti ini, maka query yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Karena ekspresi 1:1 selalu bernilai true, maka sistem mengizinkan akses meskipun tanpa username dan password yang sah. Kebocoran dari data pribadi, pengambil alihan akun admin, perusakan dan penghapusan data, defacing situs, kerugian finansial, kehilangan reputasi. Yaitu yang pertama menggunakan prepared statement, yang kedua validasi dan sanitasi input, yang ketiga gunakan ORM, yang keempat batasi hak akses database, yang kelima monitoring dan logging, yang kedua penetration testing. Baiklah, saya akan mengambil satu studi kasus sebagai contoh ancaman terhadap keamanan situs web. Baik, di sini saya mengambil studi kasus dari situs strongdm.com, yaitu dengan judul pelanggaran data Yahoo, apa yang terjadi dan cara mencegahnya. Pelanggaran data Yahoo pada tahun 2013 yaitu bagaimana kelemahan keamanan dan enkripsi yang lemah dapat membuat bisnis rentan terhadap ancaman dunia maya. Namun, pada bulan Agustus 2013, sekelompok peretas tak dikenal mengeksploitasi kerentanan dalam sistem Yahoo dan mengungkap data pribadi pada setiap pengguna. Seberapa besar anggaran keamanan tahun 2013? Dalam yang masih dianggap sebagai pelanggaran data terbesar dalam sejarah, pada penyerangan membahayakan informasi pribadi dari seluruh 3 miliar pengguna Yahoo. Awalnya, teknologi itu meremehkan tingkat serangan itu, melaporkan pada tahun 2016 bahwa 1 miliar akun terpengaruh. Namun, perusahaan merevisi angka, mengakui seluruh 3 miliar akun telah terpengaruh.
Bagaimana cara terjadinya? Meskipun Yahoo tidak pernah mengungkap titik masuk serangan tersebut, para peretas memanfaatkan kerentanan untuk masuk ke sistem perusahaan. Para pelaku kejahatan mencuri kode pembuatan cookie milik Yahoo yang memungkinkan mereka membuat cookie palsu. File kecil yang membuat pengguna tetap masuk tanpa perlu memasukkan kembali kata sandi mereka. Untuk mengakses akun pengguna tanpa perlu kredensial masuk mereka. Dampak pelanggarannya yaitu dengan akses ke sistem Yahoo, peretas mencuri nama, email, nama telepon, tanggal lahir, kata sandi yang dihas, pernyataan dan jawaban keamanan yang tidak terenskripsi. Yahoo menggunakan fungsi hash MD5 untuk kata sandi, metode yang lemah dan ketinggalan zaman yang rentan terhadap serangan brute force. Akibatnya, para peretas berhasil mencegah sebagian besar kata sandi yang dicuri. Untuk kerugian finansialnya, perusahaan membayar ganti rugi class action senilai 117,5 juta dolar serta denda senilai 35 juta dolar kepada Securities and Exchange Commission atau SEC atas keterlambatan pengungkapannya. Yahoo membayar ganti rugi sebesar 80 juta dolar kepada pemegang saham yang menggugat ketika saham perusahaan itu turun pada 2016. Pelanggaran tersebut menyebabkan pengurangan sebesar 350 juta dolar dalam penjualan Yahoo ke Verizon. Kesepakatan awal dari 4,8 miliar menjadi 4,48 miliar. Untuk kerusakan reputasi, yaitu Yahoo ini adalah raksasa teknologi yang terkenal, dan pelanggaran tersebut menarik banyak perhatian di media arus utama dan daring. Tetapi media tidak dapat memahami bagaimana peretas berhasil menyusup ke perusahaan sebesar itu tanpa memerlukan kredensial masuk. Publik juga mempertanyakan transparansi perusahaan yang menyebabkan pengawasan Senat yang berpuncak pada penyelidik SEC dan denda yang akhirnya dijatuhkan kepada Yahoo. Akibat hukum yaitu gugatan class action. Setelah Yahoo mengakui pelanggaran data tahun 2013, pengguna yang terkena dampak mengajukan gugatan class action pada tahun 2016. Menurut penggugat, Yahoo gagal mempertahankan langkah-langkah keamanan yang memadai dan memberitahu individu yang terkena dampak tepat waktu dan mengakibatkan data pribadi mereka berulang kali disusupi. Untuk dampak pada karyawannya yaitu Yahoo berdampak pada banyak karyawan termasuk CEO Marissa Mayer. Karena Marissa Mayer tidak menangani pelanggaran data yang tepat, Mayer kehilangan lebih dari 12 juta dolar dalam bentuk bonus dan penghargaan saham. Terlebih lagi untuk tim hukum, TI, dan kepatuhan Yahoo menghadapi pengawasan ketat FBI, SEC, dan Kongres setelah pelanggaran tersebut. Dampak pelanggan yaitu pengguna informasi dicuri selama pelanggaran tersebut berisiko mengalami kejahatan dunia maya seperti phishing, penipuan, pencurian identitas. Kalau misalnya cara kita memeriksa apakah kita terkena dampaknya, yaitu pemberitahuan keamanannya pada tanggal 14 Desember 2016, Yahoo mengatakan akan memberitahu semua pengguna yang terkena dampak dan meminta mereka untuk mengubah kata sandi mereka. Jika Anda belum menerima pemberitahuan, Anda dapat mengunjungi
Have I Been Pwned untuk memeriksa apakah serangan cyber untuk mengekspos data Anda. Terus bagaimana pelanggaran data Yahoo diselesaikan? Menanggapi peretas data tersebut, Yahoo meminta semua akun atau pengguna yang terkena dampaknya mengubah kata sandi dan membatalkan pernyataan keamanan lama. SQL injection adalah ancaman klasik yang masih relevan hingga hari ini. Kelemahan dalam validasi input dan desain query SQL dapat membuka pintu bagi penyerang untuk mengeksploitasi database situs web. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme kerja SQLi serta penerapan langkah-langkah mencegah yang tepat yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keamanan situs web. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.